Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memberikan pemaparan mengenai rendahnya literasi di Indonesia dan pengaruh era digital terhadap literasi Indonesia. Next. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Farhat Fadila Yunas, lalu ada Jihan Hanifah Yara, lalu ada saya sendiri, Raffi Rabbani Basil, ada Tedian Syah Ibrahim, ada Anas Monika, dan yang terakhir ada Diva Azura. Next. Literasi secara umum adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengolah suatu informasi pada saat melakukan proses membaca dan menulis, atau yang bisa dikenal sebagai melek aksara atau keberaksaraan. Seseorang dapat dikatakan sebagai literat jika sudah dapat memahami sesuatu karena telah membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan dengan apa yang menjadi pemahamannya terhadap isi informasi yang dibaca tersebut. Tingginya tingkat literasi merupakan salah satu ciri dari negara maju. Literasi dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan seseorang. Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat akan menentukan kualitas dari suatu bangsa, dan hal tersebut dapat dihasilkan dari seberapa ilmu pengetahuan itu didapat dan bagaimana cara penyampaian informasi tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, sangat disayangkan, tingkat literasi di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu peringkat ke-60 dari 61 negara yang ikut disurvei oleh UNESCO. Next. Lalu pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa sampai saat ini literasi di Indonesia masih sangat rendah? Apa pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia? Lalu bagaimana cara memanfaatkan era digital untuk meningkatkan minat literasi di Indonesia? Dan yang terakhir, apa solusi agar minat literasi di Indonesia dapat naik? Penyebab literasi di Indonesia masih sangat rendah, yaitu budaya literasi di Indonesia telah diteliti oleh UNESCO dengan statistik yang sangat memprihatinkan, yaitu 0,001% saja. Dengan kata lain, dengan perbandingan 1.000 orang di Indonesia, hanya ada 1 orang saja yang rajin untuk membaca. Dari riset yang dilakukan juga oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi terendah. Data ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih jauh di bawah Singapura dan Malaysia dalam hal minat membaca. Menurut Witanto, terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya minat baca di Indonesia. Yang pertama ada permasalahan di dalam lingkungan sekolah. Keterbatasan sarana dan prasarana membaca, seperti ketersediaan perpustakaan keanekaragaman buku bacaan juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya budaya di Indonesia. Banyak sekolah di Indonesia yang masih mengandalkan ketersediaan buku teks untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahkan menyediakan buku bacaan pelengkap yang tidak hanya menarik, tetapi juga berkualitas tinggi dan tidak dalam bentuk buku kemasan akan sangat memotivasi siswa untuk memperluas pengetahuannya. Yang kedua, ada permasalahan di luar sekolah. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan membaca. Banyaknya tayangan televisi yang menawarkan berbagai program menarik dapat menarik perhatian banyak orang. Namun hal itu tidak dibarengi dengan presentasi massa media cetak atau buku yang semakin menarik. Selain itu, kegiatan membaca membutuhkan konsentrasi dan kemampuan literasi atau bahasa, membuat kegiatan membaca terkesan lebih sulit daripada menonton TV atau mendengarkan radio. Pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia. Melihat pengaruh yang diberikan era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia pada saat ini, terdapat banyak hal yang dapat kita amati, baik dari sisi positif maupun negatif. Pada era digital saat ini, memang segala sesuatu terasa lebih mudah, terutama pada literasi. Namun tidak menutup kemungkinan adapun sisi negatif era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Berikut beberapa pengaruh positif dan negatif di era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Adapun pengaruh positif, diantaranya, pertama, mudahnya mengakses informasi dan melakukan pertukaran informasi. Yang kedua, hadirnya buku dan bahan bacaan lainnya dalam bentuk digital yang bersifat fleksibel, dapat dibaca kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, dapat mengakses banyak alternatif sumber seperti jurnal dan karya ilmiah dari mana saja. Yang keempat, mudahnya mendapat wawasan baru dengan tersebar luasnya pengetahuan yang dapat diakses melalui internet.
Next. Selanjutnya pengaruh negatif. Pertama, ada kejahatan dunia maya seperti carding, hacking, dan spamming. Yang kedua, munculnya fenomena berita bohong yang dapat dengan cepat tersebar luas. Yang ketiga, semakin tertinggalnya masyarakat yang tidak memiliki akses internet terhadap literasi. Kesimpulannya, literasi merupakan salah satu faktor yang membantu suatu negara menjadi negara yang maju. Dengan literasi, pengetahuan dan wawasan seseorang dapat meningkat, sehingga membuat kualitas sumber daya manusia menjadi meningkat juga, serta membantu meningkatkan kualitas bangsa atau negara tersebut. Dikarenakan Indonesia telah berada di era serba digital, diperlukannya kesadaran bahwa mengimbangi era digital dengan cara meningkatkan literasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat di Indonesia. Jumlah masyarakat di Indonesia yang terbuka akan perubahan dan mau untuk berliterasi memang ada, namun jumlah tersebut masih tertutup oleh masyarakat yang masih enggan terbuka akan perubahan dan enggan untuk berliterasi. Saran. Kunci utama dalam meningkatkan minat literasi di Indonesia dapat dimulai melalui pemerataan pendidikan. Dan bisa juga memperbanyak penerbitan buku berkualitas untuk menambah rasa ingin tahu dan juga minat untuk membaca. Dan juga sekarang membutuhkan peran dari figur publik untuk mengajak semua lapisan masyarakat untuk membaca agar masyarakat atau anak-anak di Indonesia tidak tertinggal dan juga akan menjadi generasi pelurus bangsa, bukan generasi penerus bangsa yang malas untuk membaca. Selain itu, menyediakan sarana dan prasarana Selain itu, menyediakan sarana yaitu media massa. Oke, baik, itu saja yang dapat kami paparkan dari kami kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.